Halo semuanya, bersama lagi gua Undead Man, The Living Undead. Kali ini gua sendiri nggak akan main game, namun di sini gua bakalan ngebahas seputar yang gua rasain dan game yang gua mainin selama ini di balik layar. Gua ngerasain game ini tuh cukup menarik sampai-sampai membuat gua itu ketagihan untuk main ini terus. Nama gamenya adalah Token Ranbu Pocket Edition. Di sini gue bukan ngebahas tentang gameplaynya bagaimana atau cara mainnya gimana. Cuman di sini gue bakalan uh, cerita ataupun kita kayak gimana sih kesan-kesannya gitu mengenai game ini. Jujur gue main itu udah dari tahun 2019, yakni akhir uh, kelas 12 SMA. Pas itu aku kelas 12 SMA. Terus gue dikenalin sama temen suruh main ini. Awalnya sih aku ogah karena aku ini tuh gamenya tuh isinya cowok semua, nggak ada ceweknya gitu. Ibarat kata tuh kalau di ininya persis kayak Token Ranbu itu kayak Kantai Collection. Kalau kalian suka waifu-waifu yang tipe-tipe kapal kayak gitu, nah mirip-mirip. Tapi kalau yang ini versi pedang seperti itu. Nah, kalau yang cowok-cowok sukanya Kantai Collection, tapi kalau yang cewek-cewek nih yang sukanya Husbu, nah sukanya Token Ranbu. Awal main mungkin agak ya gimana ya, agak risih lah, soalnya kita berperan sebagai seorang Aruji itu dikeliling oleh banyak cowok-cowok kayak gitu. Namun setelah bertahun-tahun main, setelah bulan-bulan main, aku ngerasa ini tuh gamenya cukup nyaman atau cukup santai untuk dimainkan secara casual. Jadi menurutku cocok lah untuk kalian yang biasanya main nggak terlalu grinding ataupun ya main nyantai. Karena ini modelnya itu mainnya otomatis, jadi kita nggak perlu mencet-mencet kayak game rhythm ataupun game apapun kayak gitu. Tinggal kita nyiapin yang namanya strategi aja biar musuhnya itu bisa kita kalahin. Jujur nih game seru dan menurutku cukup wah karena game yang disuguhan itu bener-bener fresh dari yang lain. Ya mungkin ada sih, mungkin beberapa yang mirip-mirip kayak game Fate kayak gitu kan, Fate KO ataupun yang lain. Tapi menurutku ini adalah salah satu wah karena gue belum pernah main game-game kayak gini. Memang sih bener buat cewek kayak gitu, banyak fan service-nya kayak gitu. Cuman menurutku sendiri ini tuh salah satu game favorit aku dari zaman 2019 sampai sekarang dan masih konsisten ku mainin. Jujur aku penggila game ini, soalnya aku kadang itu uh, grinding mati-matian, bener-bener kayak kalau mau dapetin karakternya itu kita harus grinding. Sebenarnya sih kita bisa beli-beli item, tapi kita itu nggak bisa yang namanya beli karakter. Kalaupun mau dapetin karakter, auto yang namanya ada yang namanya fitur smith atau di sini namanya gacha. Namun di sisi lain juga ada yang namanya reward kayak gitu. Kalian harus ngumpulin banyak poin, ngalahin musuh berkali-kali sampai 80 kali ataupun lebih. Itu nanti bakalan ngedropin yang namanya si karakternya itu. Jujur ini menurutku pribadi menantang banget karena jiwa-jiwa maso gacaku itu sangat 45 gitu loh, sangat berkobar-kobar. Dan sampai-sampai membuat diriku ini lupa akan waktu. Nah, kebetulan aku ini main di dua versi. Yang pertama Jepang dan IN. Di tahun 2019 sampai tahun 2020 aku main yang versi Jepang. Sebenarnya aku udah pernah main 5 kali. Itu kenapa kok bisa sampai 5 kali? Yang pertama, aku lupa yang namanya ID-ku. Lalu yang kedua aku lupa namanya password. Jadi di situ ada yang namanya sistem buat mengkaitkan akunmu ke salah satu website milik DMM karena ini gamenya DMM dan Nitro Plus. Jadi kalian harus bisa mengkaitkan akun kalian ke mereka biar nggak hilang. Nah sayangnya aku nggak mudeng kanji jadinya aku lupa. Jadi intinya gini, Joren ini mereka ini memutuskan hubungan kontrak dengan DMM mungkin karena mereka nggak sanggup lagi untuk
menaungi yang namanya token Ranbu. Soalnya menurutku pribadi beberapa yang di Johren ini banyak fitur yang bener-bener dihilangin, apalagi yang di IN. Salah satunya itu adalah fitur yang namanya BGM. BGM itu penting banget. Jadi ada yang namanya di token Ranbu itu ada yang event di mana dia itu eventnya itu kita suruh ngumpulin namanya alat musik. Nah, alat musik. Namun di EN ini dihilangin, padahal alat musik ini adalah elemen penting dalam game token Ranbu kayak gitu. Yang mana game ini kan pasti banyak husbu-husbu dan setiap husbunya itu punya musiknya sendiri-sendiri kayak gitu. Dan itu penting banget. Dan mereka tuh sepertinya belum bisa memberi lisensi yang dari si DMM. Mungkin karena terlalu mahal ataupun mereka nggak sanggup untuk memasukkannya ke dalam sistem. Di sisi lain juga masih beberapa bug yang aku rasa itu agak mengganggu di beberapa titik di dalam gamenya terutama. Dan di sisi lain juga ada sih beberapa dari translatannya yang agak ngaco. Menurutku agak ngaco dan itu bener-bener kayak nggak sesuai yang sama di translatein sama dari si voice aktornya. Jadi kebetulan tuh kalau yang di IN itu masih menerapkan voice aktor yang dari Jepang. Ibarat kata kalau di Genshin itu kan pasti ada yang kalau kita udah mindahin ke IN atau Inggris, pasti voice aktornya juga bakalan ada yang di Inggris. Jadi ada settingannya kayak gitu. Sedangkan ini nggak ada, ini bener-bener masih menerapkan dari yang versi Jepangnya. Ya, it's okay lah kayak gitu. Namun kadang ada beberapa yang voice aktornya ngomong artinya seperti gimana, tapi translate-nya itu beda kayak gitu loh. Ini bukannya aku menggiring opini apa bagaimana ya, tapi ini cuman pengamatanku atau yang aku rasain. Kadang ada beberapa yang miss gitu loh, dan aku kurang ngerti ya kenapa kok bisa kayak gitu. Dan beberapa fitur juga ada yang dihilangin, salah satunya kayak fitur Sanpo. Jadi di token Ranbu ini tuh, apalagi yang Pocket, itu kita bisa ajak jalan-jalan karakter si husbu kita untuk jalan-jalan bareng kayak Pokemon Go, namun mereka nggak 3D, tapi bentuknya adalah chibi-chibi kayak gitu. Itu cukup seru, dan pertama kali rilis di versi JP itu aku bener-bener kayak, aku berharap ini bakal diterapin di IN. Namun nyatanya sampai sekarang pun belum diterapkan. Jadi agak disayangkan. Padahal itu lucu banget. Kita bayangin bisa jalan-jalan sama husbu-husbu kita. Lalu kita bisa kemanapun kayak gitu. Jadi lebih happy dan kita tuh kayak bisa nge-track sejauh mana kita bisa jalan kayak gitu. Soalnya kita bisa nanemin kayak benih-benih kayak gitu setiap kita jalan. Dan itu bener-bener sebuah dobrakan yang luar biasa sih bagi DMM. Soalnya sejauh ini kan game token Ranbu itu ya cuman stuck di satu tempat doang, jadi kita mantengin gitu. Ternyata ini bisa di tracking, kita bisa jalan kemana-mana kayak gitu. Itu luar biasa sih menurutku. Namun di yang versi IN itu nggak ada, dan aku kecewa. Dan sebenarnya aku udah kecewa dari awal sih, beberapa yang dipangkas kayak gitu. Di sisi lain juga, apa ya, aku ngerasa ini agak kampret sih, karena akunku ini anniversary kedua tahun. Terus bentar lagi ulang tahun, jadi aku merasa kayak, wah, apakah ini kado terpenting dan terindah dari Johren kepadaku? Karena kadonya itu adalah shutdown server kayak gitu loh. Agak anjing, tapi nggak apa-apa lah, aku ikhlas. Seenggaknya aku diberikan seperti kayak, gimana sih rasanya menjadi ROG yang baik dan benar, mendapatkan banyak token dansi yang cakep-cakep, rare, dan super rare. Jadi benar-benar terima kasih Johren sudah memberikan banyak memorial. Dan aku benar-benar terharu. Dan masih ada satu hutang yang belum aku lunasi, ya nih aku pengen potekin semua anakku kalau bener-bener ini ditutup ya, jadi mungkin bulan Agustus kayak gitu bisa jadi. Tapi kalau misalnya nggak jadi tutup, ya aku nggak bakalan potekin
anak-anakku. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi gitulah. Ya, harapanku untuk game ini semoga ada kelanjutannya atau bagaimana. Aku berharapnya sih daripada ditutup, mending dihiatusin gitu. Sampai bener-bener nemuin yang namanya platform yang tepat. Baru nanti kita bisa ngelanjutin lagi. Itu sih. Daripada harus di shutdown ataupun bener-bener kayak dimatiin. Jadi buat Aruji semua yang nonton video ini, harus bersabar, tabah, dan kalian jangan putus asa. Masih ada tuh yang versi CP. Tapi untuk kalian yang males grinding lagi atau bagaimana, ya udah itu pilihan kalian mau lanjut apa enggak. Jujur kalau aku sendiri bakalan lanjut karena aku udah tahu event-eventnya kayak gimana dan udah tahu lah kayak gimana gitu. Jadi kemungkinan bakalan gue jadiin konten. Lumayan. Jadi itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Aku Undead Man, The Living Undead, signing out. Bye-bye.